Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna afnahumul ladzina qasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberi judul santapan rohani pada kesempatan ini yang berjudul Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengenal Nabi Muhammad? Kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana pula cara kita beriman kepadanya? Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, merupakan utusan Allah ke bumi yang ini. Jadi kita bagaimana cara kita mengimaninya kalau kita tidak kenal? Maka Allah katakanlah sebagaimana yang saya akan bacakan tadi dalam surat Al-An'am ayat 20. Allah katakan, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna afna'ahumul ladzina qasiruna anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, hendaklah dia mengenal Muhammad itu, kata Allah, sebagaimana dia mengenal anaknya. Maka rugilah orang-orang yang ingkar. Jadi kata Allah, rugilah orang-orang yang ingkar. Jadi orang-orang ingkar salah satunya orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad itu. Jadi merugilah mereka-mereka yang tak mengenal Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Jadi di sini kita membahas bagaimana cara kita mengenal Nabi Muhammad. Ya, kalau kita secara fisik atau secara jasmani ini kita belum ketemu dia secara jasmani. Kita belum ketemu dia karena kita terlambat lahir, artinya sehingga kita tak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian kita mengenal risalahnya. Itu yang paling sangat penting, risalah. Bukan hanya berjumpa wajah, tapi risalah. Berapa banyak orang zaman dahulu berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan wajah Nabi langsung, bahkan pernah bersalam dengan Nabi, bahkan pernah solat di belakang Nabi. Tapi apa akibatnya? Dia munafik. Tersebutlah yang disebutlah namanya Abdullah bin Ubay. Itu pernah berjabat tangan dengan Nabi, tapi dia munafik, tak ada guna seperti itu. Walaupun kita tidak ketemu dengan Nabi secara langsung, bertemu dengan risalahnya, kita taati, kita patuhi segala risalah yang disampaikannya kepada kita semua, itu yang lebih utama lagi. Itu yang sangat penting. Jadi di sini saya akan sampaikan bagaimana cara mengenal Nabi dengan risalahnya atau lewat hadisnya. Jadi hadis Nabi itu kita harus dapat kita mengenal dia dalam perjalanannya. Kita akan tahu melewat hadis Nabi. Nah, siapa yang tahu benar tentang Nabi? Itu begitu pertanyaannya. Yang tahu benar tentang Nabi adalah ahlul baitnya. Jadi perawi hadis yang paling kuat atau yang paling sahih adalah perawi hadis yang dirawi oleh perawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis yang paling kuat, senadnya nyambung. Jadi nyambung langsung dengan Nabi, tak ada senadnya yang putus sedikit pun. Itulah namanya perawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Kalau kita membahas masalah itu, sebenarnya yang
keluarga Nabi itu kita harus tahu perawinya. Contohnya ya, perawi hadis Nabi yang pertama saya sebutkan di sini, ada hadis yang dirawikan oleh cucu Nabi yang namanya Ja'far Shadiq. Ya, saya contoh. Ini betul-betul hadis lagi. Cucu Nabi yang namanya Ja'far Shadiq. Dia berkata, bagaimana bunyi hadisnya? Hadisu abi, hadisu abi, hadisu jaddi, hadisu jaddi, hadisu abuhu, hadisu abuhu, hadisu Ali ibnu Abi Talib, hadisu Ali, hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, hadisu Rasulullah qala Allah azza wa jalla. Menyambung dia. Apa katanya? Perkataanku. Hadis itu artinya perkataan ya. Kita tahu jadi kalau namanya hadis Nabi artinya perkataan Nabi. Yang bunyinya perkataanku adalah perkataan ayahku. Ayah dia. Ya. Siapa ayahnya nanti? Ya, Pak. Perkataanku adalah perkataan ayahku. Ayah dia. Perkataan ayahku adalah perkataan kakekku. Perkataan kakekku adalah perkataan ayahnya. Perkataan ayahnya adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Perkataan Ali adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah adalah perkataan Allah. Nyambung ya. Ini yang namanya sahih. Senadnya tidak pernah terputus. Tidak ada lagi sini lagi terputus. Tak ada sampai kepada Rasulullah, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membahas di sini apa sih yang dikatakan hadis? Hadis itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menyampaikan dari sini itu nama senadnya, ya. Yang menyambung ke dia ke Rasul, itu lewat senadnya. Senad lagi apa? Dari perawi dia. Siapa perawinya? Itulah Ahlul Bait dia. Insyaallah kalau hadis yang dirawi oleh perawi Rasul tidak pernah sedikit pun putus. Ya, senadnya menyambung terus. Nah, untuk berikutnya berapa orang yang sebagai perawi hadis Nabi? Pertama yang disebut oleh Rasulullah, perawinya ada Ali bin Abu Talib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Yang berikutnya Imam Ali bin Husain atau Zainal Abidin, Imam Muhammad Ali Al-Bakir, Imam Ja'far Muhammad As-Shadiq, Imam Musa Al-Qadhim, Ali Musa Ar-Ridha, Imam Muhammad bin Ali Al-Jawad, Imam Ali Muhammad Al-Hadi, Imam Hasan bin Ali Asqari, Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Nah, inilah perawi hadis Nabi. Jadi kata Nabi itu hadisnya dirawi oleh Ahlul Baitnya. Apabila Ahlul Baitnya yang merawi, tidak ada senadnya terputus. Ya, kenapa? Karena dialah yang tahu benar tentang Rasulullah. Yang tahu tentang Rasulullah adalah keluarganya. Yang tahu tentang diri kita tentu saja keluarga. Ya, nah itu maksudnya. Kalau orang lain itu mungkin hanya sekedar orang tak serumah lama tahu hanya sedikit, tahunya ya. Jadi di sini saya sampaikan yang jelas. Jadi kita hendaklah kata Allah mengenal Nabi, betul-betul kenal, supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Ya, rugilah orang-orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Jadi kita mengenal Nabi Muhammad, bagaimana cara Nabi Muhammad itu kita paham betul. Kalau kita paham dengan Nabi Muhammad, kalau berdakwah pun tidak pernah menyampaikan pendapat-pendapat orang, tidak, pendapat Syanu tidak, melainkan wahyu Allah yang kita sampaikan. Itu caranya, ya. Nabi Muhammad juga menyampaikan dakwahnya tidak pernah menurut pendapat Syanu tak pernah. Dia mengatakan wa yantiqu anil hawa wa in huwa illa wahyu yuha. Ia tidak berkata melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita begitu juga. Kita selaku umat Nabi Muhammad harus seperti itu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Ya, kalau kita kenal Nabi Muhammad, bisa kita berdakwah seperti Nabi Muhammad. Kalau tidak,
berarti kita masih ngaur-ngaur saja lagi akhirnya. Menurut kita, menurut syanu, akhirnya agama bukan milik siapa. Ya, agama ini merupakan wahyu Allah. Berapa banyak orang yang tidak paham. Berkali-kali dah saya sampaikan. Yang namanya wahyu Allah, agama itu wahyu Allah. Beda loh dengan budaya. Kalau budaya merupakan rekayasa manusia. Ya, pendapat syanu pendapatnya boleh jadi budaya dia. Itu beda. Apa beda agama dengan budaya? Kalau agama merupakan wahyu dari Allah, sedangkan budaya merupakan hasil ciptaan manusia. Jadi budaya itu hasil rekayasa manusia. Nah, itu harus kita tahu. Jadi kalau kita membahas masalah agama, tidak boleh lepas dari wahyu Allah, tidak boleh lepas dari Rasulullah. Ya, tidak boleh membawa ke arah sana arah sini, tak boleh. Makanya oleh sebab itu saya mengimbau pada seluruhnya, kita berquran itu bukan hanya sekedar dihafal, ya, bukan hanya sekedar disenandungkan saja, tapi kita paham fungsi Al-Quran tersebut. Sama dalam hidup sehari-hari. Kalau saya dulu gitu, saya dulu pernah juga bekerja di bagian memahami tentang mekanik. Mekanik tak bisanya dihafal. Apa ini gunanya gini cara tak bisa. Harus fungsi alat itu kita harus tahu. Kalau sudah kita tahu fungsi alat, gampang. Begitu dengan Al-Quran. Tidak bisa hanya sekedar dihafal. Fungsi Al-Quran itu kita tahu. Kita pahami apa yang tercatat, yang tertulis, tersurat maupun tersirat, kita harus paham. Ya, sudah paham baru kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tidak paham apa fungsi Quran, itu susah kita untuk memahami, ya. Susah kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Susah karena kita tidak paham. Akhir kita ngaur-ngaur saja. Itu saya harapkan. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal Nabi Muhammad sekenal-kenalnya betul, sehingga kita akan mudah nanti untuk melaksanakan segala perintahannya. Ya, salah satu fungsi utama, hendaklah kita kenal dengan dia sebagaimana yang dikatakan Allah tadi di dalam surat Al-An'am ayat 20. Kamu itu hendaklah mengenal Muhammad sekenal-kenalnya sebagaimana kamu mengenal anakmu sendiri. Merugilah, kata, sangat rugilah mereka orang-orang yang ingkar dengannya. Nah, jadi salah satu kalau kita tidak kenal juga dengan dia, termasuklah orang yang rugi, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi penanya berikutnya boleh saja hubung email saya boleh, atau WhatsApp boleh juga. Insyaallah dan kesempatan lain kita bisa ketemu lagi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.